siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Rezeki Parley. Buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ataupun yang di YouTube yang menyimak prediksi gua kemarin malam ya bosku. Jadi mohon maaf untuk laga kemarin malam. Di sini kita disapu bersih sama bandutnya ya bosku. Dimana laga kemarin itu saya ambil dari klub-klub yang lebih unggul ya bosku. Saya coba itu juga untuk melawan arus di laga kemarin. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kebanyakan klub-klub kecil itu yang ngasih handicap atau ngasih pur ya bosku di laga kemarin. Entah kenapa di klub-klub besar itu kebanyakan dengan laga nahan ya bosku. Kemarin itu saya lebih bermain di nahan atau lebih pilih klub-klub yang bagus ya bosku. Entah kenapa di sini saya kemarin coba untuk lawan arus, malah di sini kita disapu bersih ya bosku sama bandutnya. Jadi untuk laga kemarin kita kurang profit atau kurang masuk ya bosku prediksinya. Emang di sini kita bermain di liga-liga kecil agak sulit banget kita memprediksi ya bosku pertandingannya. Apalagi dilihat dari pasaran handicap dan over under itu emang benar-benar diputar-putar habis ya bosku. Saya juga kemarin agak bingung ya bosku menentukan. Mudah-mudahan aja di laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Oke ya bosku, laga nanti malam juga saya ambil dari liga-liga kecil ya bosku, karena tidak terlalu banyak ada liga-liga yang top di zona Eropa yang bermain. Jadi di sini saya kembali prediksi di liga-liga cacing. Jadi karena ada break internasional ya bosku untuk sepak bolanya, mudah-mudahan di liga-liga kecil kita bisa lebih hoki ya bosku. Jadi jika nanti ada kesamaan feeling, bos-bosku bisa gas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami itu juga sangat welcome banget buat bos-bosku semua. Oke, jadi masih banyak di grup WhatsApp kami itu ada prediksi handal ya bosku. Bos-bosku bisa pilih-pilih kembali. Jika nanti ada kesamaan feeling, bos-bosku bisa pakai laga nanti malam sebagai referensi atau betting. Oke ya bosku, untuk nomor WhatsAppnya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Silahkan WhatsApp aja nomor yang nanti yang saya sudah terapkan di kolom komentar. Buat bos-bosku yang belum punya ya bosku situs resmi Jiwa Bola, silahkan daftar dulu. Itu juga saya sudah lampirkan linknya di kolom komentar. Untuk laga kemarin malam ya bosku, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas. Untuk build-nya tetap nanti saya lampirkan seperti biasa di awal video. Di sini saya tidak tidak menyembunyikan kesalahan atau kekalahan kita ya bosku. Emang kemarin kita kalah, saya juga pasti tampilkan build-nya di awal video seperti biasa. Oke. Dan lanjut saja kita akan bahas di laga pertama ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Israel, di mana tuan rumah Ness Tiona yang berhadapan dengan Hapoel Kfar Saba ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga yang dijalani oleh dua klub ini ya bosku di 5 laga terakhir, kalau kita lihat dari segi performa di sini tuan rumah jauh lebih diunggulkan ketimbang bintang tamu ya bosku atau Hapoel Kfar Saba ini. Dalam 5 laga itu dia belum pernah mengantongi kemenangan ya bosku. Dan kalau kita lihat dari laga head to head, di sini 2 laga terakhir head to head ini mampu ditahan ya bosku. Dari 2 klub ini masing-masing sudah pernah ke tandang ataupun bermain di kandang itu dengan skor imbang dengan skor 1-1. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga yang dijalani itu kebanyakan laga dengan under goal ya bosku. Jadi kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku di 5, dimana di standing klasemen sementara ya bosku, di sini tuan rumah Ness Tiona ini yang menempati peringkat 4, sedangkan Hapoel Kfar Saba menempati peringkat 6. Jadi kalau kita lihat dari segi performa ya bosku di 5 laga terakhir, di sini tuan rumah yang lebih diunggulkan. Apalagi sini tuan rumah yang bermain di kandang untuk laga nanti malam tidak menutup kemungkinan bisa memenangkan laga ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicapnya itu ada laga netral 0-0. Jadi di sini kita lebih bertanya-tanya ya bosku. Tapi mudah-mudahan aja di sini tuan rumah Ness
Nestiona ini tidak mengecewakan ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi di sini saya menyarankan untuk laga nanti malam bermain aman, pegang Nestiona di laga netral 0-0 atau bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya itu bisa 1-0 dimenangkan oleh Nestiona ya bosku. Dan lanjut saja kita pergi ke prediksi kita yang kedua ya bosku, dimana di sini saya ambil ada lanjutan dari Israel tuan rumah Rahmat Hashoron yang menjamu Ranana untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen dan perolehan poin sementara ya bosku, di mana Rahmat Hashoron ya bosku ini berada di peringkat 11 dan Ranana ini yang menempati peringkat 15 atau yang berada di zona degradasi ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, di 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, emang dua klub ini lagi berada di performa yang kurang stabil atau lagi pasang surut. Jadi kalau kita lihat dari laga terakhir di sini, Ranana yang mampu menangkan laga saat bermain di kandang ya bosku itu dengan skor 2-1, tidak menutup kemungkinan ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini laga nanti malam itu tidak menutup kemungkinan bakalan terjadi imbang kembali ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir di sini, Ranana yang bermain di kandang itu mampu menangkan laga saat kalau kita lihat performa kedua ya bosku, di sini Ranana mampu menahan Rahmat Hashoron ya bosku yang bermain di kandang. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under di sini mengarah ke laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Jadi untuk jaga-jaga ya bosku, kalau laga ini bakalan terjadi imbang, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Ranana di nahan 1/4 atau bermain di under 2,5. Oke, perkiraan skor dari saya itu bisa 1-1. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan di prediksi kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ambil dari Prancis nasional ya bosku, di mana tuan rumah Bourg-en-Bresse menjamu Laval untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga yang dijalani oleh tuan rumah, di sini tuan rumah hanya mengantongi 1 kali kekalahan. Kalau kita lihat ya bosku dari performa Laval, di mana Laval di sini berada di performa yang kita bisa bilang agak kurang stabil ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga keseluruhan ya bosku, di sini Laval ini mampu menempati peringkat pertama ya bosku di standing klasemen sementara. Bos-bosku bisa lihat sendiri Laval ini yang mampu menduduki peringkat pertama. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head, di sini saya juga agak bingung ya bosku, di mana dilihat dari laga head to head di sini Bourg-en-Bresse ini yang lebih mendominasi atau memborong 5 laga terakhir ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, karena di sini saya juga mempertimbangkan banget ya bosku sejarah, dan dilihat juga dari laga head to head di sini Bourg-en-Bresse ini mampu lebih diunggulkan ya bosku. Tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, karena di sini saya agak juga bingung ya bosku, saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam lebih bermain di over under ya bosku. Jadi untuk laga nanti malam bos-bosku yang mau bermain handicap bisa pegang Bourg-en-Bresse di laga netral 0-0, dan untuk over undernya bos-bosku bisa bermain di over 2. Oke, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di over 2. Oke ya bosku. Next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita yang keempat ya bosku. Di sini saya ambil dari Argentina ya bosku, Premier Nasional, di mana tuan rumah Brown Adragoy yang menjamu Almagro untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari 5 laga yang dijalani oleh dua klub ini, performa tuan rumah yang jauh lebih diunggulkan. Kalau kita lihat dari laga head to head, di sini head to head
kalau kita bisa lihat ya bosku, kita bisa bilang cukup imbang ya bosku kalau kita lihat dari laga head to head, dimana dua klub ini pressure-nya juga cukup bagus. Kalau kita lihat dari laga terakhir di sini Almogro yang mampu menangkan laga saat bermain di kandang itu dengan skor 5-0. Kalau kita juga lihat dari standing klasemen sementara, di mana Brown Adrogue ini yang lebih diunggulkan ya bosku kalau kita lihat dari pekan ke-8. Jadi kalau kita lihat di sini Almogro yang lagi terpuruk berada di peringkat 15, tapi kalau kita lihat dari laga head to head di sini kita bisa bilang cukup imbang ya bosku. Tapi kalau kita lihat performa Brown Adrogue ya bosku yang bermain di kandang, saya rasa bisa lebih unggul ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, kemungkinan laga malam ini bakalan terjadi ajang balas dendam bagi tuan rumah Adrogue ya ini ya bosku, karena dia sudah menelan kekalahan telak itu dengan skor 5-1 ya bosku. Kita lihat tadi dengan skor 5-0. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa ada bakalan ajang balas dendam bagi tuan rumah. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, bos-bosku bisa bermain di laga netral 0-0 atau bermain di under 2/4. Oke, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk bermain di handicap untuk laga nanti malam. Dan next, lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang kelima menurut versi gua, dimana di sini saya ada laga penutupan dari La Liga Spanyol 2 ya bosku. Tuan rumah Las Palmas yang menjamu Leganes untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara, dua klub ini yang sama-sama berada di peringkat tengah-tengah ya bosku di standing klasemen di La Liga Spanyol. Kalau kita lihat ya bosku dari segi performa, dimana dua klub ini di 5 laga terakhir berada di performa yang kita bisa bilang kurang bagus atau kurang stabil, atau lagi performanya lagi pasang surut. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head di sini, di 5 laga terakhir di sini Leganes mampu mengantongi 3 kali kemenangan dan 1 laga itu dimenangkan oleh Las Palmas ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari laga Las Palmas yang bermain di kandang ya bosku di 5 laga terakhir di sini, Las Palmas juga berada di performa yang kurang bagus ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari laga terakhir di Las Palmas yang mampu menangkan laga dengan skor 2-1. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ya bosku, di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku semua untuk laga nanti malam. Saya rasa sini Las Palmas yang bakalan comeback performanya ya bosku. Oke, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang Las Palmas di handicap 1/4 atau bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Itu sudah ada 5 prediksi. Jika nanti ada kesamaan feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita untuk build parlay-nya ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 2 build parlay dan 2 single bet boom. Oke, di build parlay pertama di sini saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang Fiona ya bosku. Nes Fiona di laga netral 0-0. Terus bisa pakai Brook and Bridge di over 2 dan Las Palmas di handicap 1/4. Dan untuk build parlay kedua bos-bosku bisa pakai tes Teosana di laga netral 0-0, Ranana di under 2,5, Brook and Bridge di laga netral 0-0, Brown and Agre bosku bisa bermain di laga netral 0-0, dan Las Palmas di handicap 1/4 untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai laga nanti malam Las Palmas di handicap 1/4 dan Brown and Bridge di over 2. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.